Tapi ingat Miss ini lagi live nih, secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Oh iya, aduh saya gemetaran ini Miss. Bismillah. Kok malah gemetaran gimana maksudnya? Ya karena saya dapat masalah ya Miss, jadi saya sedang takut gitu. Masalah tentang apa sayang? Eh, Gini Miss, gimana ya ceritanya? Awal itu saya punya teman ya, saya ambil cerita singkatnya saja. Kita itu kerjasama dalam bisnis. Eh, Setelah itu oke lah berjalan bisnis kita. Tetapi waktu saya menjalankan bisnis itu masih dalam di Hong Kong ya Miss ya. Tetapi dia memaksa saya untuk pulang. Akhirnya saya saya putuskan untuk pulang ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, saya bergabung sama dia itu cuma 3 bulan lah Miss lamanya, karena ada hal-hal yang janggal selama bekerja sama-sama dia itu yang saya rasakan gitu Miss. Terus akhirnya kan saya proses lagi balik ke Hong Kong gitu Miss. Mhm. Eh, Terus ini masalahnya ini Miss, saya itu bekerja ikut dia di suatu kota, misalnya saya nggak mau sebut kota namanya ya Miss ya. Di suatu kota itu kan tinggal di kos. Dia itu memaksa saya untuk tinggal satu kos bareng, sedangkan dia laki-laki, saya perempuan. Otomatis saya berhak menolak kan Miss, karena bukan bukan pacar saya, bukan keluarga begitu kan. Saya berhak menolak kan Miss. Akhirnya saya menolak. Ibaratnya masih ada istilah dia itu kayak mau melecehkan saya gitu, cuma secara halus gitu ya. Tapi saya itu sudah merasa kalau saya mau dipaksa untuk melayani dia begitu loh Miss. Nah akhirnya pada 3 bulan pas mungkin kalau nggak salah ya Miss ya, saya itu pernah dipaksa untuk ya begitulah Miss. Akhirnya saya kabur dan pergi kebetulan tunangan saya itu bekerja di satu kota sama saya gitu, tapi beda-beda kampung ibaratnya kayak gitu. Akhirnya saya kabur sekitar jam 10 atau jam 11 saya lupa. Nah setelah saya kabur, saya akhirnya ngurus proses ke Hong Kong lagi, dan sekarang baru jalan sekitar 7 bulan atau 8 bulan. Nah, waktu saya bekerja sama itu, Miss, saya kan banyak mengeluarkan uang ya, Miss ya. Ya seperti saya sebelumnya beli motor untuk kendaraan di sana itu dipegang teman saya itu. Dan waktu bekerja sama itu, saya kan dari Hong Kong pulang bawa HP 2 Miss, terus HP-nya yang satu itu dipinjam sama dia. Ya namanya kerja sama, awalnya saya percaya ya, ya saya kasih gitu ya Miss ya, saya pinjamkan. Tapi pas itu Miss, waktu saya di HP saya itu ada video saya sama pacar saya lagi itu kan, saya pernah di video sama pacar saya pas melakukan hubungan gitu Miss, padahal pacar saya itu sudah saya bilang kalau kayak gitu nggak usah di video, takut pada apa-apa gitu. Tapi dianya pas video langsung dihapus sebenarnya Miss. Tapi cuman pas tahu sendiri kan di file pasti masih ada gitu. Terus saya itu kecolongan karena HP saya dibawa teman saya itu, dan akhirnya kita punya masalah, dia itu mengancam saya mau menyebarkan video saya sama pasangan saya itu, Miss. Oke, terus? Terus sampai sekarang kemarin itu dia ituin saya terus mengancam saya kayak gitu. Kayak ada kata-kata ibaratnya saya harus pulang untuk menyelesaikan masalah ini, dikasih waktu 10 hari suruh pulang kayak gitu. Suruh pulang mau ngapain? Nggak tahu saya blokir nomornya. Saya takutnya itu Miss, video saya disebarkan gitu. Oke, satu nih Miss Yuni nanya, bisnis kok sama laki-laki yang masih bujang sih?
Yang gimana, Miss? Ya kan si laki-laki itu bujang kan. Iya, teman saya itu masih bujang. Dek, kenapa bisnis harus sama laki-laki bujang? Emangnya nggak ada orang lain? Emangnya kamu nggak punya keluarga? Kenapa harus bisnis sama laki-laki bujang yang ujung-ujungnya di ranjang? Bisnis sama laki-laki bujang akhirnya ada di ranjang. Kenapa saya bilang seperti itu? Kamu sebagai perempuan, saya perempuan sama yang perempuan, dan saya pernah merasakan hal yang sama. Kita pernah muda. Kalau wanita mau mengeluarkan uang, kebanyakan kita akan punya rasa sama dia. Bener nggak? Karena Iya, Saman boleh nggak jujur sama saya, Mbak? Kalau kamu butuh bantuan saya, kita panjang kali lebar. Habis itu ada pengacara atau apa, Saman bohong, Saman yang kalah. Makanya saya nanya ini di awal Saman. Saman ada hubungan iya, kan iya. sama dia, Nggak ada, Miss. tapi ada rasa. Kalau saya nggak ada rasa, Miss. Berapa juta kamu ditipu? Pertama, dia itu pinjam 1 Totalnya aja, Mbak. juta. Totalnya aja. Kurang lebih 20-an lah, Miss. Oke, 20-an. Kamu mempermasalahkan uangnya atau apa sih yang kamu permasalahkan sekarang? Yang saya permasalahkan itu, dia membawa video saya itu yang katanya sudah dihapus, ternyata belum, dan mengancam saya itu. Oke. Kamu takut videonya akan disebarkan kemana-mana. Sekarang telepon Iya, juga deh. tapi Aku pengen denger dia ngomong. iya, Hmm. kalau dia mau ngangkat ya, Miss ya. Soalnya nomornya tak blokir, Miss. Ya, sekarang dibuka Bentar dulu ya, Miss. blokirannya. Iya, iya, iya. Sambil menyambungkan Saya sama cek. dia, Dok, boleh nanya bisnis apa sih? Ini boleh ikutan, Miss. Maksudnya ya cuma kayak sewa apa gitu aja. Nyewa Kayak apa? sewa-sewa gitu. Iya, nyewa apa? Kendaraan. Sewa kendaraan. Sewa kendaraan buat apa? Wong kamu di Indonesia, dia di Indonesia, kamu di Hong Kong, pacar juga bukan? Untuk turis ini. Untuk turis. Iya, iya. Untuk turis apa? Sewa ruangan, sewa hotel, sewa mobil, sewa apa? Iya, ada mobil, motor, villa kayak gitu. Ada mobil, ada motor, ada villa. Heeh. Lah kenapa kamu nggak bisa dapat keuntungannya? Lah kamu sudah kehilangan 20 juta. Ya, itu begini, ketika saya sudah di sana, itu saya juga tawarkan ke customer kayak gitu ya. Itu dapat uangnya, cuman ya itu bilangnya saya butuh uangnya untuk ini itulah. Jadi ketika saya bukukan itu jadi gitu, Miss. Dia banyak alasan untuk itu. Buka inilah, untuk bayar itulah, kayak gitu. Artinya adalah karena kamu punya video nggak pakai baju, dia memviralkan dan memeras kamu. Kalau memeras sih belum ada kata memeras, nggak ada. Cuman ibaratnya ketika saya meminta pertanggungjawaban uang saya yang sudah masuk gitu, ibaratnya kan pendapatannya berapa, terus uang saya yang keluar berapa, itu kan saya rincikan dengan benar ya. Misalnya saya meminta hak saya itu, dianya selalu mengelak gitu. Ibaratnya Benar, tunggu kamu dulu, tunggu dulu. 20 juta kamu maunya modalnya balik berapa sih? Benar cuma 20 juta saja. Kalau cuma di itu angan-angan sekiranya 20 juta gitu loh, Miss. Cuman ketika waktu di sana kan Sebentar. Kalau kamu angan-angan 20 juta, di luar angan-angan bisa 200 juta gitu. Ngomong yang enak gitu loh. enggak, Bukan, kenapa harus enggak, diangan-angan? enggak. Totalnya berapa gitu sayang? Iya 20 lah, Miss. Oke. Mm. Terus? Terus waktu itu juga dapat kan pemasukan kayak gitu. Terus setiap dapat pemasukan itu dia minta ibaratnya kayak untuk sewa ini lagi buat tamu, tapi nggak balik. Terus katanya dipinjam temennya, dan selama 3 bulan berjalan di situ itu kayak uang yang hasil pendapatan bersama itu nggak ada gitu, Miss. Lihat 20 juta Masuk modalnya kan? buat apa, Ndo? Ya memang nggak ada. 20 juta dikelola buat nyewa sawah entek, Ndo. Makanya saya nanya, benar 20 juta, tapi nggak apa-apa, wes 20 juta. Terus Mm-mm. kamu minta uangnya kembali.
Kalau saya nggak minta uangnya kembali, Miss. Nah, Cuman ada HP saya yang dipegang sama motor itu saja yang saya minta. Kan berarti sudah tapi jelas kenapa itu dia hak Mbak? Kamu saya. nggak ada hubungan apa-apa. Kenapa HP-mu kamu kasihkan ke dia? Sepeda motormu kamu kasihkan ke dia. Kan gini, di sana saya kan dari Hongkong nggak punya kendaraan. Jadi waktu saya udah pulang mau ke Hongkong, dia bilang nanti kalau kamu udah datang nggak ada transportasi gimana? Ini ada orang jual motor kayak gitu kan. Oh, terus emang berapa motornya? Saya bilang gitu, katanya 4 juta gitu. Sebelum saya berpulang dari Hongkong menuju ke sana itu, saya kirimin duit 4 juta untuk beli motor, ya motor bodong lah kayak gitu, Miss. Terus akhirnya saya keluar duit 4 juta untuk beli motor itu. Nah, itu yang untuk kerja saya di sana gitu. Nah, HP-nya itu karena dia HP-nya memang sudah jelek, terus kan HP saya 2, terus dia alasan pinjam gitu. Waktu kerja sama itu masih kerja sama masih baik. Dia pinjam lah. Sedangkan pinjam itu waktu kejadian saya kabur pergi ke rumah pasangan saya itu, kan HP-nya dibawa dia, jadi kan namanya juga pas kondisi kayak gitu, saya lupa apa saja barang saya. Pas saya Maksudnya kabur kok ya kamu saya bisa yang kabur sama dia? Emangnya kamu tinggal satu rumah sama dia? dia memaksa saya tinggal satu kos, saya itu menolak, Miss. Akhirnya saya kabur. Nah, di situ HP-nya nggak kebawa gitu loh, Miss. Maksudnya kan kamu nggak bisa dipaksa untuk datang ke situ, Tondo. Kok maksudnya kabur? Bagaimana Nah, caranya kamu datang ke tempat itu kalau kamu nggak bareng sama dia? jadi gini, saya itu di kos dia datang. Karena kan kerjanya itu kalau siang itu bersama gitu. Cuman kalau bersama kan namanya kos kan banyak orang. Jadi pintu saya buka masih aman gitu. Cuman kalau udah sore gitu dia tak suruh pulang gitu, Miss. Berarti kan dia sering bersamamu. Iya memang sering, soalnya kerjanya sama. Kadang kita nganter motor gitu juga bareng. Misalnya ada tamu gitu juga bareng gitu. Oke, terus? Ya itu yang saya minta kan HP saya sama motor gitu loh, Miss. Kalau uang saya nggak terlalu berharap karena saya ya sudahlah, yang penting HP saya sama motor saya. Ya udah gabungin ke dia. Ya Mas, ini masih kalau buat nelpon untuk menyimpan nomornya nggak bisa ya, Miss? Karena nomornya nggak saya simpan. Dia kemarin tak blokir, terus dia hubungi saya pakai nomor lain lagi, saya blokir lagi. Nggak tak simpan. Oke, terus? Ini kalau nggak dimatiin dulu, bisa nyimpen nomor nggak, Miss? Biasanya bisa sih. Saya mesti bentar. Tapi sebenarnya kenapa kamu takut seandainya videonya itu disebarkan? Kan sebenarnya kamu sudah tahu konsekuensinya. Bahwa kalau punya video yang nggak pakai baju, suatu saat akan tersebar kemana-mana. Ya maksud saya kenapa dia sepicik itu gitu loh, Miss. Orang saya kan HP saya, motor saya minta terus dia ngancam kayak gitu. Lah itu kan dia yang picik, ya suka-suka dia dong. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi nggak perlu dia ibaratnya diomongin suruh menghapus videonya atau gitu saja, Miss. Ya biarin aja, cuekin aja. Jika kamu memang tidak ada yang lebih ya. Kalau memang video itu mau di mana? Kita laporan juga ditanggepin nggak? Intinya suka-suka dia. Selagi dia nggak memeras ya. Kalau dia memeras, Ya, beda ya. Kan dia sekarang nggak ada apa kita faktor tunggu memeras. saja. Nggak ada memerah, cuman dia memaksa saya suruh pulang katanya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau tidak ada cinta, tidak ada siapapun yang bisa memaksa kamu pulang. Kecuali kamu dulunya ada rasa dan ada yang kamu sembunyikan. Itu kembali lagi pada kamu. Jika memang benar itu adalah video kamu dengan mantan pacar kamu dan nggak Ya ada hubungan memang sama dia, itu
nggak ada hubungan sama dia, Bukan, kenapa kamu takut? Nggak usah takut sayang. iya, enggak takut saya. Misalnya itu, Miss, itu bukan video saya dengan teman saya yang menipu saya, itu bukan, Miss, malah dengan pasangan saya gitu loh. Mhm. Mhm. Jadi kan misalnya ya yang saya takutkan ya memeras itu. Cuman kemarin dia SMS sih, Miss, kayak ini kamu mestinya harus minta maaf ke saya, harus ngasih uang kayak gitu. Akhirnya saya blokir gitu aja. Daripada saya sebar ini video kamu kayak gitu, Miss. Mbak, tadi saya nanya kamu di awal, ada unsur pemerasan nggak? Kamu jawab tidak ada. Dan sekarang di ujung-ujung kamu bilang dia minta uang. Ini makanya saya tuh curiga ada sesuatu yang nggak jelas di kamu loh sayang. Ngerti Enggak, nggak? dia Tadi minta saya dari awal enggak, sudah dia nanya loh. iya iya, tapi dia nggak minta uang gitu loh. Ini ibaratnya kayak ada kata-kata uang yang cukup besar gitu, mestinya kamu kayak gitu. Tapi saya kan nggak mau, Miss. Gini aja, tadi saya sudah jelaskan, saya sangat sabar sekali. Saya nggak mau nyemes kamu sama sekali loh. Saya nggak nyemes kamu sama sekali. Iya, Tadi dari awal saya sudah nanya, ada nggak unsur untuk diperas? Atau unsur ada diancam? Kamu bilang nggak ada. Makanya Miss Yuni diem saja. Makanya Miss Yuni tanya sekali lagi. Sepertinya ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Satu. Dan yang kedua, kalau di conference, dua-duanya ngomong mungkin saya bisa percaya. Karena kalian akan debat sendiri. Intinya adalah sekarang gini aja. Saya nanya sekali lagi, ada unsur pemerasan atau tidak? kalau memeras nggak ada. Oke. Sekarang dia mau nyebarkan video kamu. Ada buktinya enggak? Ada SMS-nya. Oke. Terus mau apa sekarang? Saya nggak mau video itu disebar gitu. Bagaimana caranya menghalang-halangi orang untuk menyebarkan video itu? Ya saya nggak tahu, Miss. Diem. Ya udah diem. Karena video itu Jadi sudah ada di misalnya tangan dia orang. Kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi jika dia memeras kamu, itu saya tindakannya lain, Mbak. Saya akan teleponkan polisi, pengacara saya. Makanya saya nanya sama kamu. Mulai awal saya nanya, adakah unsur pemerasan? Kalau nggak ada, ya udah. Karena saya takutnya nih kalian jatuh cinta satu sama lain, bucin, terus sekarang putus, akhirnya saling mengancam, itu saya masih pikiran positif terus. Makanya saya bilang, benar nggak ada pengancaman? Dan kamu jawab berkali-kali tidak ada. Tapi yang tadi bilangnya ada. Kan bingung saya jadinya. kalau kalau pengancaman ya itu mau disebarkan videonya itu. Kalau pemerasan belum ada di SMS gitu. Oke, intinya kalau kamu tidak telanjang kan kamu nggak akan takut dengan apa yang terjadi. Benar nggak? Iya, Hmm. iya. Ya udah kita lihat ke depannya aja. Untuk saat ini saya nggak bisa ngomong apa-apa saya. Mau nuntut Oh dikit iya. nggak ada ancamannya. Kamu bilang dia tidak memerasmu. Kalau dia Iya, mau sebarin, selama sebarin itu malah terbukti bagus. Kalau dia nyebarin kemana-mana lebih enak lagi hukumannya buat dia. oh begitu ya, Miss ya. Hmm. Jadi kita tunggu saja misalnya video saya kesebar, udah tahu itu dia orangnya, gitu saja, Miss. Hmm. Ya sudah, Miss. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya, Miss. Terima kasih banyak. Bye-bye. Amin. Oke, jadi teman-teman saya nggak dapat poinnya. Nah, intinya dia tidak terima seperti apa. Saya kurang tahu. Ada telepon masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.